Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rohidi Hidayatama dengan NIM 2310817310005. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS yaitu hubungan antara aktivitas harian dan durasi penggunaan layar berdasarkan kelompok usia di Kalimantan Selatan. Latar belakangnya, penggunaan perangkat digital seperti ponsel, tablet, dan komputer terus meningkat dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan perubahan gaya hidup termasuk gangguan tidur, obesitas, kesehatan mental, dan aktivitas fisik. Rumusan masalahnya ada apa hubungan antara aktivitas harian kelompok usia dan durasi penggunaan layar, ada bagaimana perbedaan durasi penggunaan layar di antara kelompok usia yang berbeda. Yang terakhir ada apakah tingkat aktivitas harian mempengaruhi durasi penggunaan layar secara signifikan di setiap kelompok usia. Berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi perbedaan durasi penggunaan layar di antara kelompok usia. Yang kedua ada penganalisis pengaruh aktivitas harian terhadap durasi penggunaan layar pada masing-masing kelompok usia. Yang ketiga ada mengetahui apakah terdapat interaksi antara kelompok usia dan tingkat aktivitas harian dalam mempengaruhi durasi penggunaan layar. Berikutnya ada manfaat penelitian itu pertama ada manfaat teoritis, memberikan kontribusi akademis terhadap literatur mengenai hubungan gaya hidup digital dan aktivitas fisik di era modern. Yang kedua ada manfaat praktis, membantu pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi kesehatan merancang kebijakan atau program intervensi yang mendorong pola hidup sehat. Berikutnya ada manfaat sosial, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas harian dan penggunaan layar. Berikutnya ada manfaat lokal dengan fokus pada masyarakat Kalimantan Selatan. Penelitian ini relevan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat wilayah tersebut melalui solusi berbasis bukti. Berikutnya ada tinjauan pesaka. Yang pertama ada aktivitas harian mencakup berbagai kegiatan fisik dan sosial yang dilakukan seseorang untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Berikutnya ada kelompok usia memainkan peran penting dalam menentukan penggunaan layar. Oh, berikutnya ada durasi penggunaan layar. Durasi penggunaan layar telah menjadi salah satu indikator pentingnya gaya hidup modern. Yang berikutnya ada hubungan antara aktivitas harian kelompok usia dan durasi penggunaan layar. Berikutnya desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei deskriptif analitik. Berikut langkah-langkah perencanaan penelitian. Pertama ada identifikasi masalah, menentukan variabel, penyusunan kuesioner, merancang instrumen pengumpulan data termasuk pertanyaan tentang aktivitas harian dan durasi penggunaan layar. Yang ketiga penentuan populasi sampel. Yang keempat pengumpulan data menggunakan metode survei berbasis kuesioner baik secara on maupun offline. Yang kelima analisis data melakukan uji statistik ANOVA untuk menjadi hubungan dan pengaruh antar variabel. Berikutnya ada penentuan variabel. Yang pertama ada variabel X1 atau aktivitas harian didefinisikan sebagai jumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas harian yang diukur menggunakan International Physical Activity Questionnaire atau IPAQ. Variabel X2 yaitu kelompok usia dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu anak-anak 7 sampai 12 tahun, remaja 13 sampai 19 tahun, dan dewasa 20 sampai 40 tahun. Yang berikutnya ada durasi Y atau durasi penggunaan layar adalah waktu total yang dihabiskan untuk aktivitas berbasis perangkat digital diukur dalam jam per hari. Berikut populasinya ada mencakup masyarakat Kalimantan Selatan yang memiliki akses perangkat digital. Metode pemilihan sampel menggunakan teknik stratified random sampling digunakan untuk memastikan populasi yang seimbang dari setiap kelompok usia, subkelompok yaitu anak 30%, remaja 40%, dan dewasa 30%. Penelitian inklusi responden berusia 7 sampai 40 bersedia mengisi kuesioner penelitian, memiliki perangkat digital, dan menggunakan minimal 1 jam per hari. Penelitian eksklusi responden dengan gangguan kesehatan yang mempengaruhi kemampuan beraktivitas harian atau menggunakan perangkat digital. Di sini ANOVA yang digunakan menggunakan two-way ANOVA untuk menganalisis pengaruh aktivitas harian dan kelompok usia terhadap durasi penggunaan layar serta interaksi dan trik keduanya. Penelitian ini akan menggunakan two-way ANOVA untuk menguji pengaruh langsung masing-masing variabel bebas terhadap durasi penggunaan layar. Yang kedua, interaksi antara aktivitas harian dan kelompok usia terhadap durasi penggunaan layar. Berikut ada skema desain uji yang untuk uji ANOVA. Faktor pertama aktivitas harian 3 level ringan, sedang, berat. Yang kedua ada faktor kelompok usia 3 level anak-anak, remaja, dewasa. Selanjutnya efek utama aktivitas harian terhadap durasi penggunaan layar, efek utama kelompok usia terhadap durasi penggunaan layar, interaksi antara aktivitas harian dan kelompok usia terhadap durasi penggunaan layar. Dengan desain ini penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian terkait perbedaan dan interaksi antara variabel independen terhadap variabel independen. Kesimpulannya, penelitian ini dirancang untuk menganalisis hubungan antara aktivitas harian kelompok usia dan durasi penggunaan layar di Kalimantan Selatan. Dan pendekatan kuantitatif penggunaan survei deskripsi analitik, penelitian akan menggunakan two-way ANOVA untuk menguji pengaruh langsung interaksi independen terhadap variabel dependen. Variabel aktivitas harian itu menggunakan IPAQ, sementara durasi layar dihitung satuan jam per hari berdasarkan data kuesioner kelompok usia menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Populasi mencakup wilayah Kalimantan Selatan. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana aktivitas harian dan kelompok usia mempengaruhi durasi penggunaan layar serta memberi informasi penting untuk mendukung kebijakan dan intervensi gaya hidup sehat. Rekomendasi yang pertama ada peningkatan kualitas data, desain menggunakan alat pengukur yang lebih objektif seperti perangkat wearable untuk memantau aktivitas fisik dan durasi penggunaan layar secara langsung. Yang kedua ada variabel tambahan seperti kualitas tidur, kondisi kesehatan mental, dan motivasi penggunaan layar. Yang berikutnya ada perluasan populasi, menambahkan populasi seperti
di luar Kalimantan Selatan atau mencakup kelompok usia yang lebih tua untuk mendapatkan gambaran lebih holistik. Yang berikut ada pendekatan longitudinal sebaiknya menggunakan desain longitudinal untuk memahami perubahan pola penggunaan layar dan aktivitas harian dari waktu ke waktu, sehingga dapat memberikan waktu tentang tren dan jangka panjang. Berikut ada kolaborasi multidisiplin, kolaborasi dari ahli bidang fisiologi, kesehatan masyarakat, dan teknologi. Disarankan hal ini dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam terhadap hasil penelitian. Dengan hal ini diharapkan penelitian tidak hanya memberikan hasil yang relevan secara akademis, tapi juga ada berdampak praktis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di area sekitar. Sekian dari saya, bila salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.